kita mulai saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wassohbi ajma'in. Pekan lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari teks deskripsi. Di situ ada ciri tujuan, ada ciri objek, dan ciri isi. Ustadz ulangi, kalau ciri tujuan itu adalah tujuan dari penulisan teks deskripsi itu sendiri, yaitu untuk menggambarkan objek secara rinci. Sedangkan ciri objek itu berbicara tentang objek yang akan kita deskripsikan. Objeknya harus bersifat khusus dan juga kita deskripsikan dengan senyata mungkin, dan kadangkala kita mencantumkan pendapat personal atau pendapat pribadi. Sedangkan yang ketiga, ciri isi, ini berkaitan dengan isi dari teks deskripsi kita itu sendiri. Jadi kita mendeskripsikan objek tadi secara rinci dan secara nyata. Dan ini bisa dibantu dengan membuat beberapa pertanyaan. Dan hari ini kita masih akan berbicara tentang deskripsi. Tetapi kita akan berbicara tentang jenis-jenis deskripsi. Ini kalian siapkan buku catatan, dan Ustadz akan membagikan materinya. Bentar. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang jenis-jenis teks deskripsi. Kalau menurut buku paket, itu teks deskripsi dibagikan menjadi dua kategori kalau menurut bentuknya. Jadi menurut bentuknya, teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai sebuah tulisan. Ini contohnya adalah tugas yang sudah kalian kerjakan tentang deskripsi diri. Itu keseluruhan isi tulisan itu berisi deskripsi tentang diri kita. Contoh lain adalah tentang tulisan Parangtritis. Seluruh karangan berbicara tentang Parangtritis. Jenis teks deskripsi yang kedua, kalau berdasarkan bentuknya, adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Contohnya, menjadi bagian dari sebuah cerita pendek, atau cerita panjang, atau lagu, iklan, novel, dan lain-lain. Jadi teks deskripsi ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sebuah cerita yang lebih panjang. Contohnya, kita berbicara tentang kejadian kita pulang kampung. Nah, seluruh tulisannya itu bercerita tentang pulang kampung. Rencana-rencana kita, sampai ada satu bagian ketika kita membuat deskripsi tentang kampung kita atau rumah kita di kampung. Jadi hanya merupakan sebagian saja dari keseluruhan
tulisan. Kalau teks deskripsi yang berdiri sendiri, itu seluruh tulisan berisi deskripsi. Oke, silakan dicatat. Kalau ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan dengan langsung membuka mikrofon, kemudian menyebutkan nama dan bertanya, atau dengan menulis di chatting. Ustadz kasih waktu untuk mencatat ini. Sambil mencatat, Ustadz ulangi. Jadi berdasarkan bentuknya, teks deskripsi terbagi menjadi 2. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Sebutkan Teks nama. deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari lain, cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Maksudnya itu bagaimana, Ustadz? Oke, jadi seperti tadi sudah saya jelaskan, kalau teks deskripsi yang berdiri sendiri, itu keseluruhan karangan, keseluruhan tulisan adalah teks deskripsi. Contohnya adalah teks tentang Parangtritis yang pekan lalu kita baca. Seluruh karangan tulisan berisi tentang Parangtritis. Kalau teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, itu misalkan yang Parangtritis tadi itu adalah bagian dari sebuah cerita kita berlibur di Yogyakarta. Jadi teksnya panjang, kemudian salah satu bagiannya adalah deskripsi kita tentang Parangtritis. Mungkin setelah bercerita tentang Parangtritis, ceritanya berlanjut. Di Yogyakarta, kami juga mengunjungi Jalan Malioboro. Di Jalan Malioboro, banyak sekali pedagang kaki lima di sepanjang jalan. Nah, jadi di situ ada 2 deskripsi nantinya tentang Parangtritis dan juga tentang Jalan Malioboro. Jadi kalau teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, teks deskripsi itu tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari cerita yang lebih panjang. Bisa dipahami? Nah, Ustadz. Iya. Kalau ada yang bertanya lagi, silakan. Sudah. Kalau sudah, Ustadz lanjutkan dengan jenis teks deskripsi yang lain. Selain dibedakan berdasarkan bentuknya, teks deskripsi juga dibedakan berdasarkan caranya dalam mendeskripsikan objek. Jadi cara mendeskripsikan objek. Ada 2 teks deskripsi di sini. Yang pertama, teks deskripsi eksplanatori. Sedangkan yang kedua adalah teks deskripsi sugesti. Jadi berdasarkan cara mendeskripsikan objek, ada 2 jenis deskripsi. Yang pertama adalah deskripsi eksplanatori, dan yang kedua deskripsi sugesti. Apa maksudnya? Deskripsi eksplanatori itu ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, itu ditulis apa adanya. Tanpa memasukkan perasaan dari penulisnya. Jadi tidak bersifat subjektif dan tidak bersifat imajinatif. Maksudnya bersifat subjektif adalah
Penulis tidak menulis berdasarkan pendapat pribadinya. Tidak berdasarkan apa yang dia rasa, tapi berdasarkan apa yang dia lihat langsung. Tanpa memasukkan perasaan dari penulis. Karena menulisnya berdasarkan kenyataan, maka tidak bersifat imajinatif, tidak bersifat bayangan, tapi berdasarkan kenyataan. Jangan ditulis dulu, nanti Ustadz kasih waktu untuk menulis. Dengarkan dulu penjelasan Ustadz. Karena ada yang tidak bisa mendengarkan sambil menulis. Oke, kemudian deskripsi sugesti. Ini kebalikan dari deskripsi eksplanatori. Deskripsi ini ditulis berdasarkan kesan yang muncul, yang diterima oleh penulis, berdasarkan perasaan penulis, suka atau tidak suka. Kalau tadi yang eksplanatori tidak memasukkan unsur suka atau tidak suka, tapi yang sugesti berdasarkan kesan yang muncul, ada suka atau tidak suka. Kemudian sifatnya imajinatif. Karena tidak semuanya berdasarkan apa yang dilihat langsung. Ada yang berdasarkan perasaan dan imajinasi khayalan dari penulisnya. Dan ini muncul karena penafsiran dari penulis. Oke. Ini kalau contohnya deskripsi eksplanatori itu deskripsi yang kalian tulis tentang diri kalian sendiri. Kalian menulis berdasarkan kenyataan. Kalau yang deskripsi sugesti contohnya adalah tulisan tentang parangtritis. Karena di situ penulis memasukkan perasaannya. Dia suka dengan Pantai Parangtritis. Baik, silakan dicatat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Ustadz beri waktu untuk mencatat. Jadi Ustadz ulangi, berdasarkan cara mendeskripsikan objek, deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah deskripsi eksplanatori, dan yang kedua adalah deskripsi sugesti. Deskripsi eksplanatori ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Dan tidak bersifat subjektif, serta tidak bersifat imajinatif. Kalau deskripsi sugesti ini ditulis berdasarkan kesan yang ditangkap oleh penulis. Di sini memasukkan unsur perasaan penulis dan sifatnya imajinatif dan muncul dari penafsiran penulisnya. Ya, silakan bertanya. Penafsiran itu artinya apa? Tolong diulang lagi. Tolong diulang, Ahmad Faisal. Arti dari penafsiran itu apa artinya? Arti dari penafsiran penulisnya. Penafsiran di sini adalah pendapat penulis. Jadi bagaimana perasaan penulis dan pendapatnya itu dituliskan dalam deskripsi sugesti. Contohnya seperti yang Parangtritis, di situ penulis perasaannya suka terhadap Pantai Parangtritis. Akhirnya dia menulis berdasarkan perasaan itu dan berdasarkan
penafsirannya. Kalau kita lihat di teks Parangtritis, nah ini di sini terlihat sekali perasaan penulis bahwa dia menyukainya. Dia mengatakan Pante Parangtritis sangat memesona. Lain terjemah. Kenapa? Jadi penafsiran terhadap Pante Parangtritis dia menganggap sangat memesona. Kemudian dia bilang juga di paragraf ketiga, kemolekan Pante serasa sempurna di sore hari. Nah ini pendapat penulis, penafsiran penulis. Kalau yang paragraf ke-1 ini kenyataan, dan inilah yang disebut deskriptif explanatory di paragraf 1. Tapi paragraf 2 dan 3 itu deskriptif yang sifatnya sudah bersifat sugesti. Ya. Tuh, silakan kalau mau bertanya lagi. Yang ini di buku paketnya tidak ada, jadi ini tambahan dari Ustadz tentang jenis-jenis deskripsi. Sudah semua ya? Kalau sudah semua, ini contoh paragraf, contoh teks deskripsi explanatory. Namanya adalah Kenzi. Dia adalah kucing kesayanganku. Dia adalah kucing jantan yang saat itu aku temukan di pinggir jalan. Jantan itu kenyataan. Ditemukan di pinggir jalan juga kenyataan. Kenzi memiliki bulu yang halus dan berwarna coklat belang putih. Itu juga kenyataan. Bulunya halus berwarna coklat belang putih. Bulu halusnya menyelimuti tubuhnya dari kepala sampai ekornya. Itu juga kenyataan berdasarkan apa yang dilihat langsung oleh penulisnya. Di paragraf kedua, penulis menulis yang lebih rinci lagi tentang kucing ini, tentang Kenzi. Semua bulunya berwarna coklat dan berwarna putih pada kakinya. Ini juga kenyataan. Sedangkan ekornya berwarna coklat. Ini kenyataan. Dan sangat menggemaskan. Ketika penulis mengatakan sangat menggemaskan, ini bukan lagi kenyataan. Tapi ini adalah penafsiran atau perasaan dari penulis. Tidak semua orang akan menganggap kucing ini menggemaskan. Jadi yang Ustadz kasih kuning sangat menggemaskan itu sifatnya sudah sugesti. Bukan lagi explanatory. Yang berikutnya kumisnya sedang, tidak panjang dan tidak pendek. Ini kembali pada explanatory, kenyataan. Di paragraf ketiga, Kenzi memiliki bentuk kaki yang lebih pendek dari bentuk kaki kucing pada biasanya. Ini kenyataan juga. Hidungnya kecil, kumisnya sedikit panjang. Ini juga kenyataan. Berat tubuhnya sedang, yaitu sekitar 4 kg. Ini juga kenyataan. Matanya berwarna hijau kekuningan. Juga kenyataan. Dan sangat lucu ketika dia terkejut. Sangat lucu ketika dia terkejut. Ini merupakan pendapat dari penulis. Karena tidak semua orang akan menganggap ketika kucing itu terkejut dia lucu. Tidak semua orang. Jadi yang sangat lucu ini adalah pendapat dari penulisnya. Ustadz kasih kuning juga di sini. Dan sangat lucu ketika dia terkejut sambil membuka matanya lebar-lebar. Nah, ini contoh teks deskripsi
explanatory. Walaupun ini teks deskripsi explanatory, tetapi bisa kita lihat bahwa di dalamnya juga ada yang sifatnya sugesti. Tetapi secara keseluruhan lebih banyak yang bersifat explanatory. Sama seperti yang parangtritis tadi, paragraf pertama explanatory, tapi paragraf berikutnya adalah asumsi. Maka secara keseluruhan, teks deskripsi tentang parangtritis itu dikategorikan sebagai jenis deskripsi yang yang sugesti. Oke. Karena contoh ini tidak ada di buku, jadi silakan ditulis contohnya. Jadi yang Ustadz beri warna kuning itu adalah pendapat atau penafsiran dari penulis yang sebenarnya masuk ke contoh dari deskripsi sugesti. Ya, kayaknya sudah selesai semua. Nah, yang berikutnya, Ustadz memberikan contoh dari teks deskripsi sugesti. Ini mendefinisikan sebuah benda, yaitu tugu kilometer 0. Kalau di Banjarmasin, tugu 0 kilometer ada di pantai atau di Taman Siring 0 kilometer. Tapi di sini yang dibicarakan adalah tugu kilometer 0 Indonesia. Nah, kita baca, akan Ustadz baca, dan nanti kita bisa membandingkan dengan contoh yang sebelumnya yang tentang kucing bernama Kenzi. Sama-sama benda. Oke, dengarkan baik-baik. Kilometer 0, sebuah lambang. Sebuah tugu di ujung utara Pulau Weh, Aceh, berdiri tegak setinggi 8 meter. Ini masih kenyataan. Landasannya beton berteratak mirip tangga bersusun 5. Masih kenyataan juga, dengan panjang dan lebar sekitar 6 meter. Masih kenyataan. Tentu itu terletak di sebuah semak belukar di bilangan Jaboy, Kota Madya, Sabang. Jadi paragraf pertama ini masih menggunakan deskripsi explanatory. Masih berbicara tentang kenyataan. Di paragraf kedua, penulis mulai memasukkan perasaan dan penafsirannya. Kita lihat. Itulah kilometer 0 Indonesia. Berada di tugu itu, perasa sesuatu merayap di kalbu. Perasaan keindonesiaan. Nah, ini sudah penafsiran. Sesuatu merayap di kalbu. Karena penulis merasa saat ini saya sedang berada di 0 kilometer Indonesia. Rasa nasionalismenya bangkit. Lagu patriotik dari Sabang sampai Merauke seakan-akan terngiang di telinga. Ini bukan kenyataan, tapi ini perasaan dari penulis. Karena tidak ada yang memutar lagu dari Sabang sampai Merauke. Hanya karena penulis sedang berada di Sabang dan di titik 0 kilometer Indonesia, dia teringat lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi seolah-olah dia mendengar lagu itu. Kita sedang menginjak setapak tanah di ujung paling barat
Nusantara. Paragraf ketiga ini bercampur antara eksplanatori, kenyataan, dan sugesti. Lambang Garuda begitu megah bertengger di puncak tugu. Kenyataannya, burung Garuda memang ada di puncak tugu. Tetapi penulis memasukkan perasaannya, dia merasa burung Garuda itu megah. Megah bertengger di puncak tugu. Ini campuran antara eksplanatori dan asumsi. Di bawah kaki sang Garuda, ada relief yang melukiskan untaian zamrud kepulauan di Indonesia. Ini kenyataan. Memang, sempat timbul tanda tanya. Apakah kilometer 0 ini benar menjadi ukuran pasti dimulainya bentangan jalan raya dari ujung barat Indonesia ke timur? Ini pertanyaan dari penulis. Dia bertanya-tanya apakah benar titik 0 km ini merupakan titik yang dipakai untuk mengukur kilometer di Indonesia. Mungkin supaya lebih jelas, kalau kita melihat di jalan, itu kadang ada tonggak-tonggak kecil yang berisi tulisan 0 km, 1 km, 2 km, 4 km. Nah, itu adalah penunjuk kilometer jalan yang ada di jalan. Dan itu pasti nanti akan ada 0 kilometernya. Kalau di Banjarmasin, tadi Ustadz bilang, titik 0 kilometernya ada di Taman Siring 0 kilometer yang di tepi Sungai Martapura. Dulu dikenal dengan nama Pantai Jodoh, tapi sekarang diganti nama menjadi Taman Siring 0 km. Jadi semua hitungan kilometer di Banjarmasin diukur dari titik itu. Kalau kita melihat Jalan Ahmad Yani kilometer 5, itu berarti 5 km dari titik 0 km yang ada di Siring. Pal 7 berarti 7 km dari titik 0 yang tadi. Oke, kita lanjutkan lagi membaca tulisannya. Akan tetapi, ini agak kehalang bisa di ini. Akan tetapi, berada di titik itu, slogan Sabang Merauke tiba-tiba menjadi sangat bermakna. Nah, sangat bermakna ini adalah pendapat dari penulis. Paragraf berikutnya, dari titik 0 km ini, jalan hanya selebar 3 meter. Itu pun hanya permukaan sekitar 2 meter yang kelihatan. Selebihnya tertutup semak belukar. Sulit dibayangkan jika ada kendaraan 2 arah berada di jalur itu, jarak kilometer 0 ke... Sulit dibayangkan jika ada kendaraan 2 arah berada di jalur itu. Jarak kilometer 0 ke kota Sabang 22,5 kilometer. Lalu, dari Sabang terbentang lagi jarak 28 mil laut atau hampir 5,2 kilometer dan 3 jam perjalanan feri ke ujung Sumatera. Paragraf keempat ini lebih bersifat eksplanatori kenyataan. Paragraf berikutnya, jarak menuju kilometer 0 hampir tak berbicara sebagai sebuah jalan raya. Ini merupakan penafsiran dari penulis. Karena ada kata tak berbicara di sini, hampir tak berbicara. Jalan memang tidak ada yang berbicara. Makanya ini penafsiran dari penulisnya. Maksudnya, jalan ini tidak menunjukkan informasi sebagai jalan raya karena sempit dan banyak semak belukar di kanan kirinya.
Kilometer nol pun seakan-akan tak berbicara sebagai tanda kilometer di tempat lain. Sama, dia menggunakan penafsirannya dengan menggunakan kata tak berbicara. Bahkan Pualam bertuliskan kilometer nol telah dicopot tangan jahil. Jadi paragraf ke-5 ini merupakan paragraf sugesti. Paragraf yang terakhir, sedangkan tugu-tugu yang kesepian itu tak pernah dihiraukan sebagai tanda kilometer jalan raya. Tugu-tugu yang kesepian memasukkan pendapat dan tafsiran dari penulis. Akan tetapi, dalam keheningan belukar di Jaboy, di bawah bola-bola awan yang keperakan, di sela-sela deburan ombak, tugu itu tetap tegar sebagai sebuah lambang yang berbicara tentang kesatuan Indonesia. Nah, di sini banyak pendapat dari penulis yang dimasukkan. Kalau masih ingat bahasan yang lalu tentang ciri-ciri deskriptif, menggunakan kata-kata yang bersifat emosional. Di sini banyak. Tadi, tidak berbicara, kemudian keheningan belukar, tugu-tugu yang kesepian, keheningan belukar, bola-bola awan yang keperakan, tugu itu tetap tegar. Nah, itu semua merupakan pemilihan kata-kata yang menunjukkan perasaan. Ya, sekarang silakan ditulis. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Karena di buku ini tidak ada contoh deskripsi sugesti. Kelihatan cukup jelas tadi bahwa deskripsi eksplanatori itu benar-benar hanya memaparkan kenyataan tanpa ada pengungkapan perasaan dari penulis. Kalau yang sugesti tentang kilometer nol ini, banyak sekali kata-kata yang mengungkapkan emosi atau perasaan dari penulis. Atau bisa dikatakan kata-katanya lebih bersifat puitis. Yang perlu diingat bahwa di dalam sebuah deskriptif eksplanatori bisa jadi ada sedikit deskripsi sugesti. Begitu juga sebaliknya, di dalam deskripsi sugesti bisa juga ada sedikit deskripsi eksplanatori. Tapi sebagian besarnya adalah sugesti. Tidak ada deskripsi yang murni, jarang sekali. Yang murni eksplanatori atau murni sugesti. Oke, ini Ustadz lanjutkan dulu ya, karena waktunya tinggal 10 menit. Nanti kalau materinya sudah selesai, baru Ustadz kasih waktu lagi untuk mencatat. Ini yang terakhir untuk hari ini adalah jenis teks deskripsi berdasarkan objek yang ditulis. Ada 4 di sini. Ada teks deskripsi tempat atau spasial. Contohnya adalah tadi yang tentang 0 km dan juga tentang Parangtritis. Kemudian ada teks deskripsi benda. Jadi yang dideskripsikan adalah benda. Contohnya adalah tentang kucing tadi, Kenzi. Kemudian ada
teks deskripsi waktu. Yang diceritakan adalah, yang dideskripsikan adalah waktu. Contohnya ada sedikit ini Ustadz bacakan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.30. Matahari semakin menjauhi diriku yang saat itu berada di halaman sekolah. Setiap menit matahari semakin menjauh dari pelupuk mataku. Tampak sinar jingga cerah bersinar, membuat langit berwarna merah jingga. Beberapa menit kemudian, langit berubah menjadi gelap. Ini deskripsi tentang suasana menjelang matahari terbenam. Itu contoh tes deskripsi waktu. Atau kalau mau melihat di tes deskripsi tentang parangtritis, itu ada sebagian tentang deskripsi tentang waktu ketika matahari terbenam. Kemudian jenis yang keempat adalah teks deskripsi orang. Contohnya adalah tugas kalian yang menulis tentang deskripsi diri, itu tentang orang. Kalau yang tentang tempat, itu parangtritis dan 0 km tadi. Kalau deskripsi benda, contohnya adalah tentang kucing. Kemudian deskripsi waktu, contohnya adalah tentang waktu terbenam matahari. Kalau deskripsi orang, contohnya adalah tugas kalian tentang deskripsi diri. Kita lihat dulu contoh yang parangtritis. Nah, ini. Paragraf ketiga ini tentang kondisi sore hari ketika matahari terbenam. Ini contoh dari deskripsi waktu. Oke. Silakan dicatat dulu yang ini. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Nanti yang 0 km Ustadz tampilkan lagi kalau ini sudah selesai dicatat. Sudah selesai yang ini? Belum. Jadi yang terakhir ini kita membicarakan jenis teks deskripsi berdasarkan objek yang ditulis. Ada 4. Yang pertama adalah teks deskripsi tempat, kedua teks deskripsi benda, ketiga teks deskripsi waktu, dan keempat teks deskripsi orang. Contoh-contohnya sudah diberikan tadi. Kalau sudah, Ustadz kembalikan ke yang ini, supaya yang belum selesai mencatat bisa menyelesaikan catatannya. Sambil Ustadz ulang lagi, apa yang sudah kita bahas pada hari ini, kita membahas tentang jenis-jenis deskripsi. Yang pertama, jenis deskripsi dilihat dari bentuk teks deskripsinya. Ada 2, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lebih panjang. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang jenis teks deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikannya. Dibagi menjadi 2, yaitu deskripsi eksplanatori dan deskripsi sugesti. Deskripsi eksplanatori memaparkan berdasarkan kenyataan apa yang dilihat. Kalau deskripsi sugesti ini memaparkan dengan memasukkan perasaan dan penafsiran serta imajinasi dari penulis. Kemudian yang ketiga tadi, kita membahas tentang jenis teks deskripsi berdasarkan objek yang dibahas. Ada 4. Yang pertama adalah teks deskripsi tempat atau spasial. Yang kedua, teks deskripsi benda. Yang ketiga, teks deskripsi waktu. Dan yang keempat, teks deskripsi orang.
Jadi itu tadi yang kita bahas hari ini. Ketua kelas 7A siapa? Sudah ada ketua kelasnya? Atau kalau tidak, ini. Nanti insya Allah bahan PowerPoint-nya ini akan Ustadz berikan ke wali kelas, supaya wali kelasnya bisa membagikan di grup WA kelas 7A. Kemudian juga seperti tadi yang sudah Ustadz sampaikan, sampai saat ini ada beberapa santri yang belum mengumpulkan tugas deskripsi diri. Nah, Ustadz menunggu dikumpulkan saja walaupun terlambat, nilainya akan Ustadz kurangi, daripada tidak mengumpulkan sama sekali, karena kalau tidak mengumpulkan sama sekali nilainya 0. Mungkin yang perlu diketahui, penilaian rapot itu lebih banyak dari tugas-tugas harian. Jadi tugas harian ini persentasenya lebih tinggi daripada ujian. Ujian cuma 30%. Nah, makanya kalau ada tugas, tolong dikerjakan. Karena kalau tidak, nilainya akan kosong dan akan mengurangi nilai yang dikumpulkan. Baik, karena waktunya sudah habis, Ustadz cukupkan sampai sekian. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.